Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lurus Indonesia Raya. Alasan mengapa PKI maupun NII tidak akan bisa menguasai NKRI selamanya. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia dibangun secara bersama dan merupakan hasil kompromi segenap elemen bangsa. Bermula dari kebersamaan itu, maka muncullah kompromi. Lalu lahirlah konsensus nasional. Salah satu wujud nyata konsensus nasional itu adalah Pancasila. Hal ini sudah menjadi nasib bangsa Indonesia, bahwa yang selalu menjadi pemenang adalah yang paling siap berkompromi dan paling siap untuk bersama. Memang pernah ada kelompok-kelompok yang ingin memiliki semuanya, tidak mau berkompromi, dan merasa bangsa ini milik mereka sendiri. Namun mereka akhirnya tersingkir secara menyakitkan. Sejarah membuktikan bahwa pernah ada kelompok ekstrim kanan yang kita kenal dengan DITII atau NII yang menginginkan lebih dan merasa Indonesia ini milik mereka sendiri. Namun akhirnya mereka terlempar ke tepian dan kesepian. Ada juga kelompok ekstrim kiri, yakni PKI, yang dengan arogannya ingin memiliki Indonesia seutuhnya. Akhirnya mereka kandas, tenggelam dan hancur berantakan. Ternyata pemenangnya selalu kelompok tengah atau kelompok moderat, yakni setiap orang yang siap berkompromi, bekerja sama, dan duduk bersama, merangkul semua komponen bangsa untuk bersepakat bahwa Indonesia adalah kita. Kita tidak perlu merujuk kepada kelompok yang mana, namun setiap orang dan elemen bangsa yang siap duduk bersama dan mau bekerja sama, itulah yang selalu menjadi pemenangnya. Itulah sebabnya ada satu kelompok politik di era Indonesia kekinian yang akhirnya menjadi kesepian, karena ia ditinggalkan oleh faksi-faksi yang lain. Dikarenakan kelompok ini selalu merasa paling benar, ingin selalu menonjolkan diri, dan jika mereka seandainya menang, maka mereka hanya ingin menguasai sendiri. Satu hal lagi, saya meyakini kelompok ideologi ekstrim kanan dan kelompok ideologi ekstrim kiri akan terus ada dalam konteks pentas politik Indonesia modern. Namun wujud mereka tidak lagi DITII, begitu juga yang kiri bukan lagi PKI dengan simbol paruh alitnya. Saya meyakini mereka telah bermetamorfosa dalam bentuk wajah-wajah baru. Mereka juga berusaha masuk melalui celah-celah demokrasi yang ada. Namun percayalah, pemenangnya tetap kelompok tengah, yakni orang-orang yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai faksi politik modern. Mereka menjelma menjadi sosok-sosok negarawan, agamawan, dan para pesohor yang moderat. Walau mereka berbeda faksi, namun mereka memiliki satu kesamaan mendasar, yakni mereka bersepakat bahwa Indonesia Raya ini harus dibangun berdasarkan kebersamaan, kompromi, dan kesepakatan. Jikapun ada yang terlalu berani mengepalkan tangan kanannya, lalu melakukan aksi radikal, atau terlalu mengacungkan tangan kirinya dan ingin revolusi, maka percayalah, mereka pasti kalah dan kembali hancur. Hal ini karena dua alasan utama, yakni pertama, Indonesia memiliki militer yang sangat kuat, TNI yang sangat solid, sedangkan tidak ada satupun kelompok sipil yang boleh menguasai senjata di negeri ini. Jadi jika ada yang memberontak, maka sekali libas pasti habis. Alasan kedua, mayoritas rakyat Indonesia tidak suka mengangkat satu tangan saja. Mereka lebih suka mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Tangan itu pun tidak mengapal, namun terbuka dan menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Bisa dipastikan bahwa para ulama, santri, dan masyarakat sipil berada di garda terdepan untuk mengantisipasi kebangkitan kelompok ekstrim kanan yang kita kenal dengan kaum radikalis, maupun kelompok ekstrim kiri yang kita kenal dengan komunis. Terakhir saya katakan bahwa Indonesia ada karena kita bersama. Jadi saudara rahimakumullah, satu hal yang harus kita sadari bahwasanya kekuatan bangsa kita ada pada masyarakatnya.
Kalau kita mampu berkompromi sesama bangsa Indonesia, kita menjaga persatuan dan kesatuan, maka Allah akan tolong kita semua. Jangan berbicara kejayaan di dunia internasional kalau kita sendiri tidak mampu menjaga persatuan dan kebersamaan. Mari kita mulai menjaga persatuan dan kebersamaan sesama etnis bangsa Indonesia untuk maju bersama dan berjaya di dunia internasional. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, terkait dengan tema kita Jalan Lurus Indonesia Raya, apakah mungkin akan terulang pemberontakan berdarah-darah dari PKI maupun TII di masa sekarang? Jawabnya tidak akan mungkin terulang. Jadi tidak akan terjadi lagi pemberontakan berdarah-darah seperti yang pernah terjadi di masa G30 SPKI tahun 65 maupun pemberontakan DETI atau NII. Jadi jawaban tegasnya, peristiwa berdarah seperti itu tidak akan pernah terulang. Insya Allah demikian. Ya, silakan. Alasannya seperti apa Ustadz? Karena alasannya begini, sebetulnya baik DITI maupun G30 SPKI ini adalah pemberontakan bersenjata. Artinya memang ada sekelompok orang yang bersenjata yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari mana kekuatan bersenjata ini? Dua-duanya itu dari pembelatan oknum-oknum TNI. Baik G30 SPKI, kita kenal adanya Kolonel Untung dan lain sebagainya. Ada sekelompok tentara yang tidak setia dengan NKRI, yang tidak setia dengan Pancasila. Mereka membelot dari kesatuan dan ingin melakukan pemberontakan dan merubah sistem negara kita dengan sistem komunis. Dan itu mereka bersenjata. Sedangkan prajurit-prajurit PKI itu adalah rakyat yang dipersenjatai, yang dulunya dengan alasan untuk dibutuhkan dalam berkonfrontasi dengan Malaysia, akhirnya mereka dipersenjatai. Inilah yang menjadi sebab mengapa terjadinya gerakan 30 September. Sama juga dengan DTI. DTI adalah sekelompok tentara yang tidak setia dengan Pancasila dan NKRI, yang kita kenal dari Kodam Siliwangi waktu itu, yang mereka melakukan pemberontakan. Itu adalah sekelompok orang yang juga dipersenjatai. Ini yang membuat dia tidak mungkin terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang tidak ada satupun kelompok sipil yang bersenjata atau yang dipersenjatai. Apapun namanya, gerombolan sipil tidak dipersenjatai. Dan kita yakin betul sekarang ini, TNI dan Polri kita direkrut dengan sedemikian rupa, segenap tentara kita dan anggota kepolisian sudah ada jaminan garansinya, mereka setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka setia dengan Pancasila. Jadi siapapun, entah PKI gaya baru lah namanya, atau radikalis gaya baru, ketika mereka membentuk sebuah gerombolan, kemudian mereka melakukan pemberontakan, mereka pasti dilibas habis oleh TNI dan Polri. Karena mereka tidak punya kekuatan apapun. Kecuali seperti aksi-aksi teroris, radikalis, separatis misalnya. Dikarenakan mereka ngebom dan lain sebagainya. Itu pun sudah ditangani secara tepat oleh pemerintah melalui Densus 88. Adapun seperti OPM misalnya, mereka mendapatkan persenjataan dari luar negeri. Ketika pemerintah kita ingin menekan habis OPM, Barat kemudian berkoar-koar. Pemerintah kita melanggar HAM. Tapi sejatinya tidak ada satupun kelompok sipil di Indonesia ini yang bisa punya senjata sendiri, membuat sebuah gerakan militer sendiri, kecuali TNI Polri. Jadi sangat mustahil. Di Indonesia modern saya yakin betul, tidak akan ada kekuatan sipil yang bisa memberontak seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi demikian. Lalu apa sikap umat Islam terhadap bangsa Indonesia dan NKRI? Ya, sikap yang paling tepat terhadap bangsa Indonesia dan NKRI, bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersuku-suku, berbagai macam agama, berbagai macam perbedaan adat dan budaya. Umat Islam harus mencontohkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sedangkan NKRI adalah negara kesepakatan. Kita membangun NKRI dengan kesepakatan, kita duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita harus merawat NKRI sebagai sebuah kesepakatan. Dan kita sudah punya konsensus bersama,
yakni Pancasila. Jadi alih-alih kita ingin mendominasi sendiri, menguasai sendiri, tidak mau berbagi dengan sesama, itu bukan sikap kebangsaan yang baik, bukan sikap kenegarawanan yang baik. Sebaiknya umat Islam, karena kita mayoritas, kita harus melindungi sesama. Jadi demikian. Lalu apa kelemahan umat Islam sekaligus peranannya Ustaz dalam kebangkitan NKRI? Nah ini yang penting sebetulnya. Ini yang ingin saya pertegas pada tema kita Jalan Lurus Indonesia Raya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, karena ini terkait dengan umat Islam khususnya, 3 kelemahan mendasar umat Islam. Idza azumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka dicabut darinya kehebatan umat Islam. Mengapa umat Islam ini tidak hebat lagi? Mengapa umat Islam ini tidak kelihatan marwah dan wibawanya lagi? Karena ketika kita umat Islam sendiri sudah mempertuhankan dunia, azumat ummati dunya, mengagung-agungkan dunia, maka Allah cabut kehebatan Islam dari umat Islam ini. Nah, yang kedua, kelemahan umat Islam itu, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Dan apabila umatku sudah meninggalkan dakwah, menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah pada perbuatan mungkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu. Maka agenda umat Islam apapun itu adalah agenda amar ma'ruf nahi munkar. NU mesti beramar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah mesti beramar ma'ruf nahi munkar. Jamaah tabligh mesti beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebajikan dan mencegah perbuatan munkar. Nah, yang ketiga, wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Apabila umatku sudah saling hina satu sama lainnya, sudah saling merendahkan satu sama lainnya, tumbuh kebencian, kedengkian satu sama lainnya, antar kelompok, antar golongan, antar mazhab saling menyalahkan, saqatat min 'ainillah, jatuh kehormatan mereka di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kelemahan umat Islam. 1, cinta dunia. Kita pertegas lagi. Bagaimana kita tidak menjadi lemah? Kehebatan Islam tidak dicabut oleh Allah. Orang umat Islam berlomba-lomba memperkaya diri. Pamer mobil, pamer rumah mewah. Cobalah kita lihat pejabat-pejabat Islam. Dia KTP-nya Islam, pegawai negeri sipil, lalai dari pekerjaan, malah pada korupsi. Pejabat-pejabat memperkaya diri sekali. Kalau bahasa Lampung sekali ya, koneksinya, keluarganya dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana politisi-politisi Islam, entah dia di partai nasionalis maupun di partai Islam sendiri, gayanya sudah Islam tapi kerjanya cuma korupsi. Ini yang disebut dengan cinta dunia, mengagung-agungkan dunia. Nanti dulu kita bicara kejayaan Islam. Nanti dulu kita bicara tentang bela Islam kalau kita sendiri masih korupsi. Mengapa kita teriak-teriak bela Islam sedangkan kita sendiri masih korupsi? Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat kenyataan di lapangan. Banyak orang-orang susah, orang-orang du'afa, tidak tertangani dengan baik. Kita cuma ribut tentang siapa yang mau kita pilih, tentang afiliasi politik kita dan sebagainya. Sedangkan para politisi Islam hanya sibuk dengan elitismenya sendiri, membangun kemapanan sendiri, bergaya sok seakan-akan tidak ada lagi lawan. Ini kenyataan yang kita lihat di lapangan sedemikian rupa. Korupsi merajalela. Coba kita lihat bagaimana KPK kemudian dilemahkan, dan ini melibatkan semua partai politik yang ada. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kelemahan umat Islam adalah ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini nggak boleh hilang. Ini ruhnya ajaran Islam. Makanya kita lihat di mana pesantren-pesantren, itulah yang membina santri-santri kita. Itulah yang membina generasi masa depan bangsa kita. Karena santri-santri yang ditegakkan kepadanya kema'rufan, diajarkan kepadanya bagaimana mencegah kemungkaran. Nah, poin yang ketiga, kita terlalu sibuk dengan berebut. Akhirnya kita saling menghinakan satu sama lainnya, antar madzhab, antar kelompok dan sebagainya. Maka kalau umatku, kata Nabi, sudah sering menyalahkan, terjadilah seperti di Timur Tengah. Perang saudara, Yaman perang, Arab Saudi ikut perang, Suriah perang, Irak perang, Libya ikut perang, Afghanistan terus berperang dengan perang saudara. Maka kalau ini yang terjadi, kata Nabi, saqatat min ainillah, jatuh kehormatan umat Islam di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Islam memang agama yang mulia. Jadi hina gara-gara perilaku kita semua. Nah, terkait dengan terakhir, bagaimana peran umat Islam? Artinya, kebangkitan pun adalah peran kita. Bagaimana caranya? Umat Islam, silakan meraih dunia. Allah nggak melarang kita kaya. Dan Allah tidak melarang kita untuk berkuasa. Tapi gunakan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran.
menegakkan keadilan, bukan untuk menipu rakyat, apalagi menjual agama demi kepentingan politik, apalagi mengatasnamakan bela Tuhan, tapi untuk kepentingan golongan. Kemudian yang kedua, mari kita lestarikan amar ma'ruf nahi munkar. Belajar agama yang benar. Kemudian yang terakhir, apapun perbedaannya, sama umat Islam tidak boleh saling mengkafirkan satu sama lainnya. Yakinlah, ketika kita bisa berkompromi di dalam negeri, ketika bangsa Indonesia bisa berkompromi dengan bangsanya sendiri, kita bisa bersatu dengan Indonesia, kita bisa bahagia sebagai bangsa Indonesia, membangun sebuah bangsa yang besar, baru kita akan berpikir bagaimana merubah dunia internasional. Maka saya yakin betul ketika umat Islam di Indonesia mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mampu duduk bersama untuk membangun bangsa ini, maka Indonesia akan go internasional. Ketika kita mampu tampil di kancah internasional dengan kebersamaan kita, barulah kita bisa merubah dunia. Ternyata memang untuk merubah dunia butuh kebersamaan. Baik, demikian. Saksikan terus channel Ustadz Suparaman Abdul Karim. Bagi yang belum subscribe, silahkan ditambahkan subscribe-nya. Dan kami berharap kita semua senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.